Perkenalkan, nama saya Dewi Semarang Wijana. Perkenalkan, nama saya Ikan Saya Komang Sudiana. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dinamika penerapan demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pemilihan yang tepat dalam penerapan bahan demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Bahan demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Pancasila itu memastikan dan nikmat kebenaran dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara suatu sila dan sila lainnya, bulat dan utuh. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Noto Negoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah bangsa yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berbudi kebangsaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kan lanjutan macam saya. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menjelang gerakan kenegaraan RI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan kerohanian, kecerdasan haiklia, dan kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, dalam kurung DPRD atau DPR dan DPRD. D. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, dalam kurung legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Dan dilanjutkan bersama saya. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki
diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka terbuat dengan mengancarkannya menuntut umum dan terdakwa dengan mengacarakannya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran perkembangan fakta-fakta aksi alat pembuktian dan petitumnya. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif ditingkatkan pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom dan pada provinsi dan kabupaten kota dengan peraturan pemerintah. Daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemberian tahan sebagai urusan rumah tangga sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal pengorganisasi kedaulatan rakyat atau membagikan kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal ekonomi, gairah dan keadilan hukum. J. Demokrasi yang dikendalikan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengarahkan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila menyatukan 3 karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan nikmat kebijaksanaan. Sekian presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Sandi. Om Sandi, Sandi Om.